Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang, meskipun sosok-sosok masih terlihat di platform, namun di bawah serangan yang sangat kuat dari Xiaoyan yang terus-menerus. 3 orang yang memimpin pertarungan dengan Xiaoyan sebelumnya, yaitu Raja Iblis Bermata 4, dan 2 sosok tingkat kedua keabadian para dewa. Tubuh fisik mereka terus runtuh, karena mereka sudah tidak dapat menahan kekuatan penghancur dari Xiaoyan. Sebelum akhirnya menghilang, melihat itu, Xiaoyan segera mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi, dan seperti yang diharapkan Xiaoyan, 2 orang yang berada di keabadian Kaisar tingkat kedua berubah menjadi 2 kelompok cahaya dan langsung diserap oleh token kuno Dewa Iblis Abadi. Adapun Raja Iblis Bermata 4, dia berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat cahaya bintang yang tersebar tenggelam ke platform, tiba-tiba platform besar ini mulai berguncang, terus mendaki ke atas. Hanya saja pembantaian Xiaoyan belum berakhir saat ini. Segera telapak kaki Xiaoyan melangkah ke depan dengan mengesankan, dan 7 langkah mengejutkan para dewa langsung ditampilkan dengan ukuran tubuh Xiaoyan yang mencapai 10.000 kaki. Jadi kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Segera bayangan kaki raksasa mengembun di udara. Bahkan tidak hanya solid, tapi bayangan kaki itu juga memiliki kekuatan aturan yang samar-samar. Ini sudah berakhir, gumam Lantian dengan tercengang. Bahkan ketika orang lainnya tampak pucat karena menghadapi serangan sembarangan Xiaoyan, keempat orang itu terluka parah karena masih terkena dampak dari serangan tersebut. Lagi pula pada saat ini, melihat Xiaoyan masih mengerang ganas dengan momentum yang menghancurkan, tampaknya dia akan membunuh semua yang ada di platform. Tepat ketika 7 langkah mengejutkan para dewa meledak, sosok-sosok yang tersisa mulai melakukan perlawanan, tapi mereka semua masih seperti menggunakan belalang sembah untuk melawan kereta, sehingga tidak mampu untuk memblokir serangan dari Xiaoyan. Jadi di bawah bayangan kaki raksasa itu, beberapa sosok itu langsung memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan upaya gabungan, sulit untuk memblokir serangan tersebut. Dan sosok yang tidak dapat menahannya melesat ke belakang terlebih dahulu. Namun Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Setelah 7 langkah mengejutkan para dewa tampilkan, sosok besar itu langsung berubah menjadi ukuran normal. Kemudian dia langsung menginjak guntur ekstrim dan memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi dan bergegas menuju sosok-sosok yang terluka parah. Bisa mengubah aturan uji coba dan mengontrol tempat ini dengan mudah. Wanita sialan itu, saya khawatir dia memiliki kehendak Dewa Iblis Abadi. Setelah Xiaoyan bergumam pelan, dia langsung berteriak dengan keras. 1 kaki di laut tertawa, 1 kaki angin dan guntur, dan langit hancur dengan 1 kaki. Jelas, ini adalah keterampilan bertarung tingkat kuno yang dikombinasikan dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan yang menakutkan. Saat ini, meskipun Xiaoyan belum cukup kuat untuk menampilkan keterampilan ini dengan kekuatan penuh, tapi kekuatan ketiga kaki ini sudah cukup menakjubkan, karena Xiaoyan mampu membunuh 3 sosok itu berturut-turut, sehingga masih tersisa 4 yang sudah terluka parah. Dan setelah membunuh semuanya, mereka berubah menjadi titik bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat platform di bawahnya naik dengan sangat cepat. Namun, setelah platform ini melewati awan kelabu, lingkungan di sekitar menjadi semakin gelap, dan Xiaoyan sepertinya sudah berada jauh di dalam awan. Adapun di antara awan yang redup ini, itu adalah bagian atas platform, dan ada istana abadi yang tergantung di sana. Namun ketika Xiaoyan melihatnya dari kejauhan, istana itu sepertinya sangat sepi. Istana Abadi Tianjun, kita akan langsung pergi ke Istana Abadi Tianjun, kata Lantian dengan penuh semangat. Meskipun dia dan lainnya terluka parah, tapi mereka juga masih tertarik dengan Istana Abadi di atas kepala mereka.
Jadi mereka tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat gembira. Hanya saja, setelah mereka merasa bahagia, tiba-tiba sebuah suara pertarungan sengit terdengar lagi di kejauhan. Kemudian mereka melihat ke atas, dan mereka melihat sesosok tubuh tertutup api, dan area sekitarnya bahkan terbungkus busur guntur yang menakutkan. Dan sekarang, sosok Xiaoyan masih berdiri di udara dengan memegang penggaris besar. Dan Xiaoyanlah satu-satunya yang tersisa di area pertarungan. Semuanya telah diselesaikan olehnya. Melihat pemandangan itu, pupil keempat orang itu tiba-tiba menyusut. Karena meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat, hanya saja mereka tidak pernah menduga bahwa Xiaoyan akan sangat kuat seperti ini. Jadi mereka berempat hanya merasakan. Di mata Xiaoyan, mereka sama seperti semut yang sangat lemah. Saat melihat Xiaoyan memegang 8 penguasa misterius yang sunyi itu, sosok Xiaoyan jelas masih jauh dari mereka. Namun setelah beberapa saat, dan di tengah gemuruh dan kilatan suara guntur yang memekakkan telinga, sebuah cahaya datang di depan semua orang. "Senior, maafkan kami. Senior, tolong berbelas kasihanlah." Lantian memimpin keempat orang itu untuk berlutut di tanah, dan 2 orang lainnya juga beraksi cepat dan berlutut. Saat melihat ini, hanya si bungkuk yang menggerakkan gigi dan masih tidak mau melakukannya, seolah-olah dia lebih memilih untuk mati. "Apakah kalian begitu takut mati?" Xian berkata dengan dingin. Jelas dari awal dia sangat tidak menyukai keempat orang ini. Karena setelah semua musuh datang, bahkan mereka tidak memberikan bantuan. Sebaliknya, meski mereka tidak memberikan bantuan, tapi mereka juga menyebabkan banyak hambatan. Hanya saja alasan mengapa Xiaoyan tetap membiarkan mereka hidup, karena Xiaoyan tidak ingin membunuh tanpa mandang bulu. Jadi Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan kepada mereka. "Senior, kami bukan dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sejujurnya dunia kita berada juga sedang dalam krisis. Jadi kami dipaksa datanglah ke sini untuk mencari terobosan keabadian para dewa. Jika kami mati di sini, dunia kami mungkin akan kehilangan harapan." Lantian berkata dengan menyedihkan, bahkan 2 orang lainnya pun mengungkapkan penderitaan mereka. Adapun apakah itu benar atau tidak, Xiaoyan sebenarnya tidak peduli. "Cukup. Saya tidak tertarik mengambil hidup kalian. Sebelum Anda mengatakan bahwa istana itu disebut Istana Abadi Tianjun. Jadi cepat jelaskan kepada saya yang sebenarnya," kata Xiaoyan dengan dingin. Bagaimanapun tidak ada gunanya membunuh mereka. Jadi lebih baik membawa mereka berempat ke Istana Abadi Tianjun. Karena mereka ada di sini, mereka pasti tahu sesuatu tentang hal itu. "Senior, pasti pernah mendengar tentang pilar Tianjun, dan saya datang ke sini hanya untuk harta karun ini. Tapi, untuk mendapatkan harta karun ini, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Istana Abadi Tianjun. Sebelum kami datang ke sini, kami memang melakukan penelitian. Konon Istana Abadi Tianjun itu nyata. Jadi, jika pilar Tianjun itu nyata, maka harta ini bisa diambil. Tapi permisnya adalah Anda masih membutuhkan mendapatkan persetujuan dari Istana Tianjun. Kemudian Anda harus memasuki Istana Abadi Tianjun. Saya mendengar bahwa setiap orang yang memasuki Istana Abadi Tianjun, segala sesuatu yang Anda lihat akan berbeda. Kali ini, saya tidak menyembunyikan kebenaran dari senior. Lagi pula, kami berempat sebenarnya sudah memasukinya. Hanya saja tidak ada satupun yang mendapatkan persetujuannya." Lantian tersenyum pahit dan dia tidak takut malu karena alasan utamanya adalah mereka tidak berani mengatakan setengah kebohongan pada Xiaoyan sekarang. Lagi pula di mata mereka keberadaan seperti Xiaoyan, jika Xiaoyan ingin benar-benar membunuh mereka, mungkin itu hanya butuh beberapa tarikan nafas. "Kalian pernah ke sana sebelumnya?" Xiaoyan tiba-tiba menyipitkan matanya, kemudian menatap Lantian dengan penuh tanda tanya. "Iya, sebelumnya kami dipimpin oleh orang kuat di keabadian para dewa tingkat kedua.
Setelah beberapa kali dia memilih untuk menyerah, tapi untuk kami, ini adalah kesempatan yang terbaik. Bagaimanapun kesempatan ini susah dicari, jadi saya ingin mencobanya lagi. Lantian segera menjelaskan. Maksud Anda, apa yang dilihat semua orang saat memasuki istana abadi berbeda? Tapi apakah akan ada ilusi? Tanya Xiaoyan dengan serius. Karena bagaimanapun dunia kuno Dewa Iblis Abadi tampaknya sangat terobsesi dengan ilusi. Pandai menciptakan ruang palsu untuk menipu, untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ya, dan dunia ilusi yang kami masuki berbeda setiap saat. Jadi akhirnya kami semua keluar dari ilusi tersebut. Dan tapi tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan dari Istana Tianjun. Meskipun kedengarannya aneh, tapi kami telah berada di sini beberapa kali. Tapi ini adalah pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti ini. Secara logika, mereka akan muncul secara berurutan. Tapi kali ini, bahkan ada monster yang belum pernah kami temui sebelumnya. Lantian melanjutkan. Namun Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Lagi pula saat iblis tanpa wajah dan iblis bermata empat muncul, Xiaoyan sudah memahaminya. Bahwa segala sesuatu di tempat itu pasti akan ada seseorang yang datang untuk selalu menimbulkan masalah. Dan itu tidak terlalu penting. Pada saat ini, Xiaoyan memandang Istana Abadi Tianjun, kemudian matanya tertuju pada bagian belakang Istana Abadi Tianjun. Dan dia sedikit bisa melihat pilar-pilar batu yang seolah-olah menopang dunia. Pilar Tianjun ini besarnya mencapai 10.000 kaki. Dengan senjata seperti itu, bahkan klan dewa asli mungkin akan menanggapinya terlalu besar. Lihatlah pilar Tianjun yang berdiri di sini. Debu yang menempel pada permukaannya sudah memadat dan berwarna kecoklatan, dan itu bisa dilihat. Tapi saya tidak tahu sudah berapa tahun dia menghabiskan waktu di sini, karena tidak ada yang pernah bisa mengambilnya. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba suara gemuruh keluar, dan platform tempat semula orang berada melayang di depan Istana Abadi Tianjun. Faktanya masih agak jauh dari Istana Abadi Tianjun. Kemudian tangga batu dengan ribuan anak tangga langsung terhubung langsung ke Istana Abadi Tianjun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.